Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang sunnah sebagai sumber hukum syara. Yang dimana kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Gisanti Galuh Faradita, dan yang kedua ialah Adrian. Materi yang pertama ialah definisi as-sunnah. Definisi as-sunnah, sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis, yaitu qorib yang artinya dekat, jadid yang artinya baru, dan khobar yang artinya berita. Dari beberapa arti tersebut, yang sesuai dengan pembahasan ini adalah hadis dalam arti khobar, yang terdapat dalam firman Allah, surat At-Tur ayat 34 yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Pengertian sunnah yang kedua ialah secara terminologi, bisa dilihat dari 3 bidang ilmu. Yang pertama ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih. Di mana menurut ulama hadis ialah sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya sebagai manusia biasa, termasuk akhlaknya baik sebelum atau sesudah menjadi rasul. Nah, menurut ulama usul fikih sunnah diartikan sebagai semua yang lahir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Jelasnya, setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum dinamakan dengan hadis. Adapun pengertian sunnah menurut ahli fikih ialah mempunyai arti seperti yang dikemukakan para ulama usul fikih, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklif yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dari beberapa pengertian di atas, tampak bahwa sunnah atau hadis menurut para ulama hadis itu mempunyai pengertian lebih luas daripada ulama ahli usul. Ulama ahli hadis memandang bahwa semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan takriri yang baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak. Sedangkan menurut ahli usul hanya terbatas pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Di luar hukum bukan dinamakan hadis, seperti cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Materi yang kedua ialah pembagian sunnah. Sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Di mana sunnah qauliyah ialah sering dinamakan dengan khobar atau berita berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Yang kedua sunnah fi'liyah ialah setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Misalnya cara berwudu yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat ataupun haji. Yang ketiga ialah sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah menunjukkan persetujuan Nabi. Nah, ketiga macam sunnah tersebut, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah, disampaikan dan disebarluaskan oleh yang melihat, mendengar, menerima, dan mengalaminya dari Nabi secara beranting, melalui pemberitaan atau khobar, hingga sampai kepada orang yang mengumpulkan, menuliskan, dan membukukannya sekitar abad ketiga Hijriah. Sekian definisi dan pembagian sunnah. Yang kedua ialah kehujahan sunnah dan dilalah sunnah yang akan disampaikan oleh Adrian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Gisanti Galuh.
Saya akan membahas yang C, tingkatan kekuatan atau keujihan sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat jumhur ulama tentang sunnah Rasul sebagai sumber hukum. Yang kedua, sesudah Al-Quran. Di dalam menentukan suatu keputusan hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, kekuatan sama dengan Al-Quran. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam menerima dan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya selama hadis itu sah dari Rasul. Kehujahan sunnah berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan as-sunnah diantaranya. Yang pertama, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr 7. 2. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. 3. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Yang D. Dalillah hadis. Menurut para ulama Hanafiyah, hadis ditunjukkan dari segi periwayatnya, dibagi menjadi hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan Nabi SAW pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Oleh karena itu, orang banyak yang menurut adat kebiasaannya tidak memungkinkan mereka sepakati untuk berbuat dusta lantaran banyaknya jumlah mereka. Kepercayaannya dan perbedaan daerah dan tempat tinggal mereka. Contoh, banyak sekali. Dari sunnah amaliyah seperti cara Nabi melakukan sholat, berpuasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh sahabat atau sekelompok orang banyak yang tidak sampai pada batas mutawatir. Kemudian diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabi'in oleh sejumlah orang yang sampai pada batas mutawatirnya. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas mutawatirnya dalam 3 masa. Hadis itu disebut juga dengan khabar ahad atau khabar khosah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, kepada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya mau nanya, dengar nggak suaranya? Ya, dipersilakan bertanya, Bu. Iya, Filta. Mau nanya apa? Dengar kan? Dengar. Dengar. Mau nanya tentang sunnah takririyah. Kan sunnah itu kan sunnah itu kan segala sesuatu yang dibuat oleh Nabi. Terus sunnah takririyah itu di sini dijelasin perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Jadi ini berarti bukan perbuatannya Nabi, tapi perbuatannya sahabat gitu. Tapi dijadiin sunnah atau gimana? Ngerti nggak? Oke. Ngerti. Oke. Ngerti. Oke. Makasih, Filta. Apakah ada yang lain? Izin bertanya kepada pemakalah. Iya, alhamdulillah. Baiklah. Tadi seperti yang telah dijelaskan oleh pemakalah dan juga dalam pemateri yang dari makalah yang telah dibagikan, ada tentang dolalah sunnah atau hadis, yaitu tentang hadis mutawatir, hadis
ahad dan Ya. juga hadis masyhur. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya menentukan sebuah hadis tersebut pada tingkatan mutawatir atau ahad? Masyhur kan termasuk pembagian ahad, yaitu masyhur, aziz, Ya. dan gharib. Nah, itu bagaimana cara menentukan bahwa ini tuh hadis mutawatir nih, ini hadis ahad. Itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. Ada yang lain? Izin ke makalah. Ya, Saudari Keke. Terima kasih atas presentasi yang telah Pemakalah berikan. Izin bertanya sedikit. Kan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal. Baik yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Tetapi di sini kita nggak tahu dasar. Jadi gimana hukumnya ketika kita memperbanyak amal tapi tidak tahu dasar? Oke. Apakah ada yang lain? Izin bertanya kepada pemateri. Ya. Kepada Saudara Alif. Apa saja persyaratan hadis ahad yang disepakati para imam madhab? Apa saja? Persyaratan hadis ahad yang disepakati para imam madhab. Terima kasih, Saudara Alif. Apakah ada yang lain? Siapa yang belum? Ranti ya? Semua aja, nggak apa-apa. Ranti kayaknya nggak nanya deh. Oke. Oke, saya rasa udah cukup ya pertanyaannya kan. Ya, udah habis. Ya, yang pertama pertanyaan dari Saudara Filta. Saudara Filta tadi menanyakan saudari Deng. Sunnah takririah ya? Iya. Ya, sunnah takririah itu sunnah kan itu sebenarnya sunnah itu ucapan Nabi yang dijadikan. Terus pertanyaannya, mengapa sunnah takririah itu dijadikan dalam pembagian sunnah? Ya, begitu kan? Sedangkan dia kan perbuatan atau ucapan sahabat, bukan dari perkataan Nabi secara langsung gitu. Iya. Ya. Di sini kan sunnah takririah menjelaskan bahwa sunnah takririah yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi. Tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah itu menunjukkan persetujuan Nabi. Nah, sebenarnya di sunnah takririah ini menjadi sunnah itu dari persetujuan Nabi itu. Dari ucapan sahabat dan sahabat ini kan melakukan perbuatan atau ucapan. Nah, karena Nabi diam, maka dari itu Nabi menyetujui ucapan atau sahabat itu gitu loh. Jadi Nabi tidak menyampaikan apa-apa lagi gitu loh. Gitu nggak sih? Jadi yang diperbuat oleh sahabat itu dijadikan sunnah sama kita. Iya, karena udah Nabi yang menyetujuinya gitu loh. Ada contohnya nggak? Contohnya itu seperti ya. Contoh sunnah takririah itu ketika Nabi mendiamkan orang yang memakan binatang dob atau sebangsa biawak.
Dengan sikap diam Nabi itu berarti boleh memakan daging biawak tersebut. Karena seandainya haram, niscaya Nabi tidak akan diam, pasti beliau akan melarangnya. Contoh yang pertama, kalau misalnya contoh lain, ya ada gitu loh. Bagaimana? Oh ya udah. Apakah audiens lain ingin menambahkan jawabannya apabila Filta kurang puas dengan jawaban saya gitu loh. Kan diskusi. Gimana dengan... izin menambahkan. Oke. Sebelumnya sunnah takririyah, yaitu dari artian kata kita bisa melihat bahwa takririyah itu adalah sebuah ketetapan yang dilakukan oleh Rasul. Ketetapan di sini bisa berarti sebuah perkataan Rasul tapi belum dilakukan, dan juga dari yang dijelaskan oleh saudari pemakalah tadi bahwa ketika ada sahabat lain yang melakukan sesuatu tapi Rasul tidak menggubris atau menolak, berarti itu tanda setujunya Nabi. Kemudian untuk masalah contoh tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri. Mungkin contoh lainnya seperti ini. Sunnah takririyah ini tidak hanya terjadi ketika Nabi hidup saja begitu, tapi perkataan Nabi ini dia sudah mengikrarkan, sudah berjanji umpamanya akan melakukan ini, tapi belum terjadi, belum terrealisasi dalam kenyataannya. Tapi sahabat mengingat itu dan sahabat melakukan itu di kemudian hari. Contohnya seperti yang telah disampaikan oleh Bapak kemarin, ketika para sahabat membukukan Al-Quran, sedangkan Rasul tidak ada menyuruh untuk melakukan pembukuan itu sekarang atau kapanpun gitu. Tapi Rasul mengkhawatirkan bahwa para khalifah juga mengkhawatirkan bahwa ketika Nabi wafat dan ketika perluasan wilayah Islam makin luas, banyaknya terjadi perbedaan pendapat dalam hal baca lah. Karena pada awalnya Al-Quran itu hanya berupa huruf saja, tidak berbaris dan juga tidak bertitik. Tidak bertitik, sehingga banyak perbedaan pembacaan. Maka dari sana khalifah dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar, sampailah pada zaman Utsman yang menjadikan sebuah mazhab Utsmani namanya, kitab Mushaf Utsmani. Maka di sanalah itu bisa dikatakan sebagai ketetapan yang telah dilakukan juga begitu. Bagaimana Saudari Filta? Intinya itu disetujui oleh Rasul, ketetapan yang sudah disetujui oleh Rasul. Jadi itu dikategorikan hadis. Bukan oleh sahabat, tetapi karena Rasul karena Rasul diam, berarti tanda diam itu Rasul menyetujuinya. Apabila Rasul tidak menyetujuinya, maka Rasul akan berkata gitu loh. Oke, makasih jawabannya. Makasih penerangannya. Makasih Filta. Selanjutnya pertanyaan Alif yang akan dijawab oleh Adrian. Baiklah, di sini saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Alif. Apa saja persyaratan hadis ahad yang disepakati menurut para ulama? Baiklah, di sini jawaban yang saya dapat, Abu Hanifah menerima hadis ahad dengan menetapkan syarat sebagai berikut. Yang pertama, periwayatnya tidak menyalahi riwayat-riwayatnya. Yang kedua, riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum. Yang ketiga, riwayatnya tidak menyalahi qiyas. Yang keempat, distinbatkan dari yang qat'i, tapi menerapkannya pada furuk adalah zanin. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Alif? Apabila ada yang ingin menambahkan, silahkan, tidak apa-apa.
Bagaimana Alif sudah? Ya itu salah apa namanya? Persyaratan yang tadi disebutkan oleh saudara Adrian itu adalah persyaratan hadis ahad yang disepakati para imam mazhab, yaitu adalah dalam hal ini disampaikan oleh saudara Adrian, yaitu adalah Imam Abu Hanifah ya. Ya. Oke, lanjutlah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Alhamdah, bagaimana cara menentukan apakah itu hadis mutawatir, hadis masyhur, ataupun hadis ahad? Ya, begitu, saudara. Ya, lebih kurang seperti itu. Cara yang sedikit lebih saya ketahui, cara menentukan sebuah hadis itu, sebuah hadis mutawatir, masyhur ataupun ahad, itu yang dari kriterianya. Kriteria hadis mutawatir itu yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi, yang kedua jumlah banyak bilangan perawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan sanad, yang ketiga menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta, yang keempat beritanya bersifat indrawi. Nah, yang kedua ialah kriteria hadis masyhur. Sebenarnya hadis masyhur ini termasuk dalam hadis ahad. Kriterianya itu yang pertama diriwayatkan 3 perawi atau lebih, yang kedua tingkatan sanad, yang terakhir ialah selama tidak sampai dengan tingkat mutawatir. Bagaimana saudara? Saudara Alhamdah. Baiklah, terima kasih jawabannya kepada pemateri. Terima kasih. Apabila ada audiens yang ingin menambahkan, silakan. Tidak ada ya? Kayaknya jawabannya sudah puas lah kan, udah benar semua kayaknya. Sepertinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari saudari Keke. Sepertinya Keke sudah tahu lah jawabannya. Ya kan, Keke? Pertanyaan dari saudari Keke. Kita lanjut ya, pertanyaan dari saudari Keke. Di dalam apa tadi, Keke? Gimana, bisa ulangi? Di dalam hidup ya? Gimana? Kan kita nih sebagai umat Islam diharuskan memperbanyak fastabiqul khairat. Itu udah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Iya. Tapi kita nih nggak tahu dasar hukum. Apabila kita tidak tahu dasar hukum untuk melakukan kebaikan itu, perbuatan itu, fastabiqul khairat. Iya. Gimana hukumnya gitu? Ya, hukumnya apa? Menurut saya, apabila memang belum tahu untuk dasar hukumnya, ya tidak apa-apa. Tetapi saya kurang tahu juga gitu loh bagaimana. Apakah ada audiens yang ingin menambahkan? Pada Filta misalnya ingin menambahkan jawaban dari saya yang kekurangan ini. Enggak dulu ya. Atau Alhamdah? Sedikit menambahkan mungkin. Ya. Yang dikatakan saudari Keke adalah betul. Kita disunahkan untuk memperbanyak amalan. Dan juga amalan sunnah banyak dijelaskan melalui perbuatan Nabi, yang mana itu termasuk kepada hadis. Namun ketika kita tidak mengetahui sebuah dasar hukumnya, itu tidak diperbolehkan, dan kita lebih baik berhati-hati karena bisa termasuk kepada orang yang taklid atau mengikut tanpa dasar, itu berdosa jatuhnya, bukan berpahala begitu. Mungkin lebih kurang gitu, tapi saya juga belum tahu pasti. Oh, berarti tidak boleh ya? Kalau dalam beramal, kalau dalam beramal tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak tahu. Malah itu bisa mengakibatkan dosa bagi si pelaku karena dia hanya mengikut-ngikut aja.
harus tahu dasar, jangan mengikut-ngikut gitu. Tapi waktu pembahasan Bapak semalam nggak boleh Kenapa? juga ya. Apabila dia tidak tahu apa dasarnya, ya dia tidak apa-apa gitu. Itu dalam konteks beda, itu dia belum beriman. Kalau kita sudah beriman, terus ingin menambah amalan, perbuatan, kita nggak tahu nih hukumnya, cuman main ikut-ikut aja. Dan ikut-ikut kita tuh full ikut-ikut, nggak tahu dasar. Maksudnya tuh gini, contoh nih saya, ayo Santi, sholat ini yuk malam nanti, ini. Sholat apa kata Santi? Sholat supaya menghapuskan dosa. Berapa rakaat? 4 kata aku kan. Nah, di sana nggak ada dasar, itu cuma perkataan aku dan Santi ngikut. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ketika kita umpamanya mendengarkan Ustadz ceramah di kajian, ya itu bisa diartikan sebagai sumber dasar yang kita pelajari. Karena kan zaman sekarang belajar tidak hanya secara tatap muka. Selama dalil yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tersebut benar, jadi itu disunahkan untuk diikuti. Tapi kalau dalam hal hanya mengikut-ngikut tanpa dasar, itu tidak boleh. Itu jatuh kepada taklid nanti, dosa. Bisa bertanya kepada salah satu audiens. Ya, silahkan. Tapi saya pernah melihat itu ada juga ustadz-ustadz yang ceramah itu tanpa menggunakan dalil. Jadi ya seenak dia aja gitu ngomong gitu. Gitulah. Kok gitu bahasa gue? Ulang, ngetikan ini. Ya, dia ngomong gitu nggak dikasih tahu ini dalilnya ini. Tiba-tiba langsung dikasih tahu ini. Udah lakukan ini. Apakah kayak gitu tuh bisa dijadikan patokan dalil gitu, saudara? Kalau yang pernah saya pelajari ya gini, dulu kami belajar mustalah hadis tentang bagaimana cara menentukan sebuah hadis. Ini benar atau tidak, bisa diamalkan atau tidak. Nah, waktu kami belajar itu yang saya ingat bahwa ketika kalian mendengar sesuatu kebaikan diserukan kepada kalian, namun kalian tidak mengetahui dasarnya, kan itu baik tuh. Disuruh sholat baik untuk penebus dosa. Betul, sholat memang untuk penebus dosa dan juga menghalangi kita dari keji dan mungkar. Tapi kalau memang kita tidak tahu sholat itu gunanya apa dan sholat itu apa, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Itu yang dibilang sebagai taklid, mengikut-ngikut tanpa dasar, itu yang dosa. Kalau umpamanya Ustadz, rasa saya ya, ketika seorang Ustadz sudah ada di forum, baik itu biarlah forum kecil, contoh wirid umpamanya, kan itu masih ruang lingkup kecil. Terus dia berbicara tanpa dasar, mungkin ada, tapi rasa saya untuk sekarang mah tidak ada. Karena realita yang terjadi sekarang, pasti ustadz-ustadz itu minimal membacakan sebuah dalil satu minimal biasanya. Walaupun kita tidak tahu dalil yang dia bacakan, tapi biasanya adalah satu dalil. Jadi jangan termakan oleh ini baik kok. Belum tentu itu diterima, sedangkan amalan wajib aja belum tentu diterima, apalagi amalan yang kita tidak tahu dasar gitu. Malah itu dosa jatuhnya. Iya, baik. Terima kasih saudara Alhamdulillah. Ya, saya juga sedikit bingung juga, ada juga di medsos itu banyak orang yang mungkin entah dia belajar agama atau dia hanya mendengar-dengar saja dari ceramah atau dari penyampaian-penyampaian orang lain, dan dia tiba-tiba kayak bikin konten gitu mengenai agama, membahas tentang agama yang mungkin tidak ada dasar dalilnya gitu. Bagaimana saudara Alhamdulillah menanggapi tanggapan komentar ini? Menanggapi fenomena ini? Kalau masalah anggaplah itu di Instagram yang namanya sekarang selebgram mungkin ya, yang dia mengkaji tentang agama, tapi dia kayaknya nggak ada mengemukakan dalil gitu. Nah, di sanalah peran kita sebagai orang. Kita dikatakan di dalam kitab Mantik, Sulamul Mantik, bahwa manusia itu sama dengan binatang. Akan tetapi yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah al-hayawanu bil akal. Manusia itu adalah hewan tetapi dibekali dengan akal. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Sehingga dari sana ulama berpendapat bahwa kita harus mencari terlebih dahulu. Jangan termakan ini itu segala macam.
apalagi ini tentang ajaran agama, sehingga ya apa yang disampaikan dia bolehlah kita cek. Umpamanya dia bilang di dalam hadis ini dikatakan ini. Nah, dia bilang hadis Bukhari nomor sekian. Nah, kita bisa cek di sana hadis Bukhari nomor sekian itu tentang apa isinya. Atau kita bisa cek rujuk lagi kepada alim ulama. Kan sekarang banyak, apalagi pesantren-pesantren alhamdulillah sekarang makin tersebar luas dan makin banyak. Jadi banyaklah ustadz-ustadz yang makin mumpuni di bidangnya, sehingga bisa ditanya kepada orang yang lebih ahli gitu. Saya kira sih seperti itu. Ya, terima kasih kepada yang telah menyampaikan tanggapannya mengenai fenomena yang telah kita banyak saksikan bersama ya di media sosial. Juga selanjutnya saya ke materi. Kepada Pak Materi, silakan menjalankan diskusi kembali. Oke, terima kasih kepada Alhamda sudah menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan juga sebagai audiens. Saya rasa cukup sekian diskusi kelompok 2. Apabila ada kata yang salah, kelompok 2 meminta maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.